البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di kitab talak. Kitab yang membahas tentang masalah talak atau perceraian. Sebutkan pada pertemuan terlewat hadis yang berkaitan tentang talak salasah fi majlis wahid. Ini talak itu 3 kali langsung di satu majlis. Anti tolik. Kamu aku talak, kamu aku talak, kamu aku cerai. 3 langsung. Kita sebutkan bahwa itu adalah bid'ah, tapi yang benar tidak bid'ah ya. Karena kita sebutkan di situ hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu disebutkan oleh Imam Muslim, yang disebut oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW waktu itu beliau menganggap talak ini sebagai satu. Kan demikian. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW waktu itu tidak mengingkari, dalam artian ya kalau itu bid'ah langsung dikatakan bid'ah, kan demikian. Alam demikian. Saya mengatakan ya ini bukan talak bid'ah. Ya demikian. Tapi jatuh atau tidak? Kemarin kita sebutkan yang benar adalah tidak jatuh, dan itu adalah pendapat kemarin disebutkan di kalangan para ulama. Ulama jumhur berpendapat jatuh, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Adapun seperti Syekh Muqbil, demikian juga Ibnu Utsaimin dan Ibnu Baz, mereka berpendapat tidak jatuh. Dan insyaallah itu adalah rajih. Talak salas fi majlis wahid adalah dihitung satu. Ada sedikit disebutkan di sini oleh Imam Sun'ani. Imam Sun'ani beliau menyebutkan di 10 salam, waqad atbaqa ahlul madzhab arba'ah. Telah sepakat ahlu madhab yang 4 itu. Ya, Abu Hanifah, Syafi'i, Maliki, Hambali. Ala wuqu'i salas mutaba'ah. Jatuhnya 3 ini tadi. Paham? Ini pendapat yang 4 semuanya. Oleh karena itu kemarin kita sebutkan sampai Ibnu Baz itu di Lajnah Daimah sendirian saja. Kemudian disebutkan di sini, dan yang rajih kita sebutkan tadi adalah tidak jatuh ya. Ini menunjukkan berat permasalahan ini. Semua ulama mengatakan dari 4 itu mengatakan jatuh. Walaupun yang benar adalah tidak. Disebutkan di sini wa uqiba bisababi futiya biha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tiba bi tilmizi Al-Hafidz Ibnu Qayyim, dan disiksa dengan sebab fatwa ini, yaitu tidak jatuh. Sekedar fatwa bahwa tidak jatuh, beliau disiksa. Demikian juga muridnya Ibnu Qayyim. Bukan hanya disiksa, bahkan dipenjara. Kemudian tifa ini diputar-putar ala jamal, di atas unta, atau ditarik dengan unta, diputar-putar dengan unta. Bisa memilih fatwa bi adami wuqu' salas, dengan sebab dia berfatwa tidak jatuh talak 3 ini. Wala yakhfa anna hadhihi mahd asabiyah syadidah bi mas'alatin far'iyyah. Ini ya tidak tersembunyi, adalah termasuk dari asabiyah, ta'assub murni yang sangat terhadap perkara furu'. Qad ikhtalafa biha salaful ummah, yang telah berselisih padanya salaf ummah. Wa khalafuha, demikian juga yang belakangan. Dengan gara-gara mengatakan talak 3 ini tidak jatuh karena menyelisihi mazhab yang 4 itu, akhirnya beliau diputar-putar di kota itu, di Damaskus, dengan muridnya Ibnu Qayyim ya, di belakang unta, diseret-seret gara-gara itu. Padahal seorang ulama. Ya, kemudian disebutkan ketika beliau meninggal waktu itu di penjara Qal'ah, yang menghadiri ya jenazah beliau itu ribuan orang, bahkan hampir 1 juta. Jumlahnya disebutkan. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, ini tentang permasalahan
talak yang dilakukan oleh orang yang main-main. Hadis nomor 1074. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dhaif. Sebutkan di situ ada Abdurrahman bin Habib. Hakim mengatakan thiqah. Kemudian disebutkan oleh Imam Dhabi bilin dia ada lemahnya. Ibnu Bakar mengatakan la yu'raf haluhu, tidak diketahui keadaan dia. Nasai mengatakan mungkarul hadis dhaif. Syekh Albani rahimahullah taala dengan mengumpulkan hadis semuanya mensahihkan hadis ini. Paham? Ya, di Irwa nomor Irwaul Ghalil nomor 1826. Demikian belum mensahihkan hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasun jidduhunna jiddun, 3 perkara sungguh-sungguhnya itu sungguh, wasluhunna jiddun, dan main-mainnya itu sungguh-sungguh juga. Kalau main-main itu sungguh-sungguh. An-nikah, pernikahan, wa talaq, perceraian, wa raj'ah, rujuk. Rawal arba'ah disebutkan oleh yang 4 ila Nasai, kecuali Nasai. Berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, wa Sahih al-Hakim, disahkan oleh Hakim. Ya, di sini ulama dhaif. Penguatnya banyak sekali. Penguatnya banyak sekali, tapi ulama masih dalam keadaan dhaif. Syekh Albani beliau mensahihkan di sini dengan banyaknya jalan yang saling menguatkan. Bahwa riwayat Ibnu Adi diriwayatkan oleh dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu Adi di Istiqomah Kamil Ibnu Adi. Jadi kumpulan hadis-hadis dhaif, tapi para ulama mengambil sebagiannya untuk menguatkan jalan yang lain. Min wajhin akhar, dari wajah yang lain, ini dari jalan yang lain dhaif yang lemah. At-talaq wal ataq wal nikah, perceraian dan memerdekakan dan pernikahan. Dhaif juga disebutkan di situ ada Ghalib bin Ubaidillah Al-Jazari, laisa bi thiqah, tidak kuat. Daraqutni mengatakan matruk, tertolak, lemah. Ya, lemah sekali. Tadi mungkarul hadis, lemah sekali, tidak menguatkan. Kemudian hadis nomor 1075, Walil Haris bin Abi Usamah, dan disebutkan oleh Haris bin Abi Usamah min hadis Ubadah bin Samit, dari hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, rafahu, mengangkatnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dhaif. Ya, disebutkan di situ ada Abdul bin Hayah. Kalau dia sebenarnya itu bisa menguatkan, tetapi di situ ada terputus antara Ubaidullah bin Abi Ja'far dan Ubadah bin Samit. Ya, berarti dhaif, tidak bisa menguatkan juga. Dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, rafa'ahu, la yajuzu al-la'ibu, tidak boleh bermain-main di salas, di dalam 3 perkara. Atolak, perceraian, wa nikah, pernikahan, wa ataq, memerdekakan. Faman qala huna, barang siapa yang mengucapkan yang 3 ini, faqad wajibna, maka telah wajib, telah jatuh. Wa sanadu dhaif, sanadnya adalah lemah. Jadi pentingnya seorang ya untuk mengetahui derajat hadis, karena dari situ nanti diambil hukum, ya, diambil hukum. Yang pentingnya mengetahui derajat hadis. Ya, kadar kitab itu bisa dikatakan bagus dengan apa? Dengan hukum terhadap hadis, alasan-alasannya itu. Kalau sekedar disebutkan Imam Dawud, Tirmidzi nomor ini itu kurang. Ya, demikian. Karena dari situ nanti dibangun hukum, kan demikian. Ini juga tentang pentingnya mempelajari ilmu hadis. Maka di sini bagaimana? Hadisnya semuanya dhaif, paham? Hadisnya semuanya dhaif, tapi Syekh Albani tadi mensahihkan. Maka bagaimana talaqul hasil? Tolak orang yang main-main. Ya. Ibnu Mundzir boleh mengatakan ijma, karena hadis-hadis tadi yang kuat. Ajma'u ala anna jadda talaq wa hazlihi sawa. Sepakat para ulama ya bahwa sungguh-sungguh ketika talak ataupun main-mainnya sama, itu jatuh. Demikian. Bagaimana kita mendapati hal seperti ini? Kalimat, yakni kalimat-kalimat ijma seperti ini itu kadang membuat orang menjadi haibah, menjadi takut berbicara. Ya, namanya udah ijma, gimana? Tapi oleh alam sebagian mengatakan tidak terjadi ijma di sini. Ya.
Ibnu Qayyim cuma mengatakan jumhur, pendapat jumhur. Lalu bagaimana talak orang main-main? Bagaimana? Kalau hadis yang tadi sebutkan berarti jatuh kan? Kesimpulannya adalah pola anak. Ya soalnya saya juga bahwa tergantung dari niat. Tergantung dari niat. Wadaba ba'du milana ula yu'addu talaqan wa huwa sahih. Ya, tidak dianggap itu talak dan itu adalah yang benar karena ada hadis innamal a'malu binniyat. Ya, sungguhnya segala amalan itu tergantung dari niatnya. Ya main-main ya berarti main-main. Walaupun disebutkan juga oleh Ibnu Taimiyah dan sebagainya bahwa seorang yang main-main itu dia mengucapkan suatu ucapan yang tidak mesti hukumnya. Kemudian beliau mengatakan, sebutkan di sini ucapan para ulama, wa tartibul ahkam 'alal asbab li syari' la lil 'aqid. Urutan hukum itu adalah tergantung dari sebab yang dibuat oleh atau yang kembali kepada pemberi syariat, bukan pada orang yang mengucapkan itu atau orang yang memberikan akad tersebut. Demikian. Jadi sebab itu, jadi hukum itu diambil dari sebab, dan sebab itu yang menentukan adalah pembuat syariat, bukan orang yang melakukannya. Demikian. Dari sinilah sebagian berpendapat orang yang mengatakan dalam keadaan main-main, dia sudah berniat untuk main-main kan, dan dia sudah tahu tentang apa akibatnya, tapi dia mengucapkan. Sehingga sebagian mengatakan tetap jatuh sebagaimana pendapat jumhur, sebagian mengatakan ijma'. Permasalahan berat ini ya. Tapi alam tergantung kepada niat. Kalau dia main-main saja, benar-benar main-main, maka tidak jatuh. Dan berikutnya hadis nomor 1076. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna Allah ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tajawaza an ummati, memaafkan dari umatku, melampaukan, jadi memaafkan dari umatku ma hadatsat bihi anfusaha, yang terbetik jiwanya, sekedar tergambar di jiwa saja, sekedar ada yakni bisikan di dalam jiwa dia, malam ta'mal, selama dia tidak melakukan, au takallam, atau berbicara. Jadi Allah SWT memaafkan. Sebutkan dengan itulah kemudian turun ayat, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la maqsad wa alayhi maqtasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu akhir surat Al-Baqarah. Jadi hadis ini menunjukkan ya bahwa Allah SWT memaafkan terhadap kaum muslimin apa yang terbetik di dalam hatinya selama tidak berbuat dan tidak berbicara. Muttafaqun alaih. Lalu bagaimana seorang yang dia itu niat ingin mencerai tapi belum mengucapkan, hal ya kau tolak mana wa tolak bikul bihi biduni ayatlah fatbih, apakah terjatuh seorang yang dia itu niat untuk mentalak dengan hatinya tanpa dia ucapkan? Jawabannya apa? Tidak, sebagaimana hadis tadi. Selama dia tidak mengucapkan maka tidak jatuh. Walaupun dia berniat. Kemudian lafaz talak, ya, apakah dianggap di situ niat? Iya, harus di situ ada niat. Seperti firaq, kalimat firaq, ya berpisah. Kalau dia niatkan itu adalah talak, perceraian, ya dia berpisah. Kemudian disebutkan dia mengatakan anti talik, kamu aku cerai. Tapi niat dia adalah kamu cerai. Anti talik, kamu cerai. Tapi niat dia adalah kamu cerai dari suamimu yang pertama. Niat dia seperti itu. Bagaimana ini? Jawabannya adalah tidak terjatuh. Ya, karena harus bersama dengan niat. Jadi demikian. Sampai di sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah.